Masih di sini di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tadi sebelum jeda yang saya tanyakan adalah seperti apa kita menjaga atau melindungi diri kita dari teman-teman yang tidak menjaga lisannya, Kang. Ya, salah satu kayak Yasir melindungi kita dari luar, itu tentu salah satunya adalah berdoa. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Imam Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsidin. Beliau berdoanya begini, Allahumma ja'al samti fikron wa nutki dzikron. Ya Allah, jadikanlah diamku sebagai berpikir dan jadikan bicaraku sebagai berzikir. Itu sebagai untuk memproteksi, dia akan merawat setiap yang diucapkannya. Kalau ada tembakan-tembakan dari luar, Allah akan memprotek dengan sendirinya. Jangan terbakar dengan ucapan-ucapan dari luar. Maka seperti di episode sebelumnya, kita hidup itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maaf sekali Kak Yasir, maka untuk salah satu tadi dari artikel itu, ketika dia dilaporkan, itu rasakan, itu akibat dari lidahnya. Karena kita hidup di alam dunia, ini sebab akibat. Tidak akan datang akibat kalau tidak ada sebab. Dia dilaporkan karena ada sebab yang dia perbuatkan dari lisannya. Allah menyampaikan dalam satu suratnya, Kak Yasir, surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang meluncur dari lidahmu, tidak ada kalimat yang terucap dari lisanmu, itu dicatat dan ada penjaganya, yaitu malaikat raqib dan atid. Mau buruk, mau baik, itu dicatat. Dan itu dilaporkan ke atas. Dan itu dibalikan lagi kepada pembicaranya. Maka jaga ucapan itu. Seperti apalagi ibu kepada anak, guru kepada murid. Maka orang-orang kalau yang diucapkan kepada kita itu bohong, sehingga menjadikan fitnah kepada kita, punten. Ada 3 golongan doa orang yang terdolimi. Pertama, Allah malu untuk tidak menjawab permintaannya. Pengen segera menjawab. Pertama, doa sang ibu kepada anak. Itu Allah pengen segera menjawabnya. Kedua, doa guru kepada murid. Ketiga, doa yang terdolimi. Siapa saja, saya terdolimi oleh ucapannya, saya terdolimi oleh postingannya. Ketika sedang terdolimi, itu sebuah privilege dari Allah. Bisa langsung dikabulkan. Ketika engkau terdolimi, entah oleh postingannya, entah oleh buliannya, itu angkat tangan ke langit. Itu mustajab. Oh begitu ya, Kang? Itu fast track. Jangan balas. Kalau toh dibalas, ya Allah, semoga dia jadi. Kan dia terdolimi. Maka kalau sedang terdolimi, itu pakai, ya Allah semoga aku ini menjadi orang yang sabar. Arahkan doa itu. Manfaatkan untuk mendoakan yang baik. Itu. Maka kata Nabi, ad-du'a saiful mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Ketika terdolimi, saya mah tidak begitu, kok saya difitnah. Itu pakai, itu adalah fast track. Untuk meminta kepada Allah, ya Allah, itu jadi mustajab. Nah, kadang setan berbisik, jangan, balas aja balas. Jadi gak jadi. Oh iya betul. Jadi kita balas yang kejahatan, kita balas juga dengan kejahatan. Dizolimi kita balas juga menzolimi. Padahal sebaiknya kita manfaatkan untuk berdoa ya. Idfa billati hi ahsan. Kita ada yang mendolimi, ganti dengan kebaikan. Masya Allah. Nah saya juga mengajak teman hati nih yang ada di rumah, jika ingin bertanya silahkan layangkan pertanyaan teman hati di akun media sosial kami, yaitu di @dikalamhati. Nah itu untuk teman hati yang ada di rumah. Tapi saya juga membuka kesempatan buat teman hati yang ada di studio ingin bertanya, siapa yang ingin bertanya? Wah ini dari brother side juga lumayan banyak, di sister side juga banyak nih Kang. Hadapan Kak Yasir yang tunjuk ada. Oke, ini langsung di hadapan saya nih. Ya, si Neng berbaju warna apa nih? ya, kamu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, Tanya Jakarta. ke Kang Rasid atau ke Kak Yasir? Ke Kang Rasid. Ya, siap. Oke. Bertanyanya ke Kang Rasid. Ya, jadi begini Bang. Misalkan Kang. Kang. Kalau Bang saya. Iya Kang. Maaf. Begini Kang, misalkan saya punya sumpah atau janji gitu ya, tapi tidak saya ungkapkan, saya pendam dalam hati gitu. Nah itu bagaimana di mata Allah? Kenapa dipendam? Gak diucapkan. Iya. Taib.
Ya gimana itu Kang? Nah itu tuh gimana tuh Kang? Pengen ngegerutu tapi nggak disampaikan ya. Jadi kayak mungkin relate tadi seperti yang tadi Kang Rasid sampaikan kan. Ada yang menzolimi kita tapi kita bersumpah. Nah sumpahnya itu nggak disampaikan. Nah di sini saya teringat dengan sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau menyampaikan begini Kak Yasin dan teman hati di studio, bahwa innallaha tajawaja an ummati. Innallaha tajawaja an ummati idza tahaddasat fi anfusiha malam taf'al au tatakallam. Allah akan mengampuni ketika umatku bersumpah di dalam hati. Dimaafkan kalau sumpah itu buruk atau sumpah itu baik. Nah, sumpah itu akan Allah maafkan. Kalau yang baik akan Allah kabulkan. Malam taf'al atau tatakalam, jika sumpah itu tidak diucapkan. Jadi itu dimaafkan, tidak dianggap. Karena dalam hukum fikih disebutkan fahkum bid-dawahir wala tahkum bis-sarair. Fikih itu, hukum syariat Islam, itu akan menjadi sebuah case hukum kalau itu terlihat dan terdengar. Kalau sumpah di hati, terlihat apa terdengar? Nggak terlihat, nggak terdengar. Berarti belum masuk ke ranah hukum fikih. Karena belum masuk ke ranah hukum fikih, maka tidak dianggap sebagai sumpah yang... Kalau sudah keluar, baru dianggap hukum. Oh, dia bersumpah kata-katanya, penuhin sumpahnya. Kalau dia berjanji, penuhin janjinya. Nah, karena belum diucapkan, kalau sudah menjadi ucapan, kalau sudah menjadi gambaran, itu sudah ke ranah hukum fikih. Kalau masih dalam hati, itu wilayah Allah. Maka Allah memaafkan. Itu tentang sumpah itu. Kemudian kalau seandainya dari menjaga lisannya kita sendiri nanti seperti apa Kang? Ketika terkait dengan sumpah, apakah sumpah yang baik itu harus kita sampaikan atau kita pendam juga dalam hati? Ya, sumpah contoh, nanti kalau Ade sudah lulus kuliah, maka Ade bersumpah, berjanji katakan, Ajam berjanji bahwa aku akan memperbaiki rumah buat Mama. Itu diucapkan dong. Iya, maka itu jadi janji kepada ibunda atau kepada ayahanda. Nah, itu harus dipenuhi. Karena kata ilmu fikih, al-wa'du dainun, bahwa janji itu adalah hutang. Harus dipenuhi. Kalau dia tidak bisa memenuhi saudaranya, anaknya, suaminya, itu jadi hutang. Al-wa'du dain. Seperti nadar. Kalau saya lulus, katakan S1, lulus S2 atau S3, saya akan puasa 1 bulan. Kalau sudah disampaikan harus dilakukan. Nah, itu namanya nadar. Kalau sudah diucapkan, sudah masuk lingkup hukum fikih, maka harus penuhi. Kalau masih di dalam sini, belum bisa terpenuhi. Maka punten sekali, kalau toh bersumpah, maka tadi ingat kembali kepada tema bahwa merawat lisan, merawat ucapan. Ketika kita teraniaya, terdolimi, terbuli, dan saya tidak begitu, itu privilege dari Allah. Manfaatkan untuk berdoa. Karena itu dia terdolimi dengan ucapannya, terdolimi dengan postingannya, maka jerit kalau ya Allah, maafkan kami. Kalau toh perbuatanku mengundang orang untuk berposting yang tidak nyaman buatku, dan maafkan ia. Sudah meminta dan memaafkan yang membulinya, Masya Allah. Itu sifat yang kembali kepada Muslim, karena Muslim itu adalah yang merawat lisannya dan merawat tangannya untuk tidak melukai orang lain. Itu Masya Allah. Merawat lisannya dan juga merawat tangannya untuk tidak melukai orang lain. Justru harusnya lisan yang kita jaga ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Terima kasih Kang Rasid. Itu tadi perbincangan kita bagaimana sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Kang Rasid terkait dengan pentingnya menjaga lisan, karena lisan yang kita sampaikan semoga saja bisa menyampaikan lisan-lisan yang baik sehingga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, bagi teman hati yang belum sempat menyaksikan secara utuh tayangan episode kali ini, jangan khawatir karena episode kali ini juga akan diunggah di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.